jam 9 pagi nih Mikaela. Waktunya apa ya sekarang? Waktunya Abi Hosana ye. Shalom adik-adik semua, dimanapun adik-adik berada. Shalom. Ketemu lagi sama Cici Lia di sini sama Mikaela sama Om Keli. Yeay. Cici percaya semua udah pada rapi, semua udah pada mandi, udah pada sarapan dan siap untuk memuji Tuhan kita. Yuk semua bangkit berdiri yuk. Sungai sukacitamu. Yeay. Semuanya nyanyi semangat ya buat Tuhan kita. Yang udah tahu gerakannya boleh ikutin Cici Lia. Ya, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, oh yes, yes yes yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sekali lagi ya. Sungai sukacitamu mengalir dalam. Yes, naik kencang. Oh yes, yes yes yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Yuk mengalir, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu. Kita mau melayani Tuhan kita, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Mengalir, mengalir bersamamu, amin. Bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu. Kita melayani Tuhan kita dari kita masih kecil. Melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sebab apa adik-adik? Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sekali lagi. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Yeay. Puji nama Tuhan. Semuanya pinter-pinter dan semangat memuji Tuhan kita. Nah, sekarang kita mau saksikan nih teman-teman kita yang udah menghafal ayat hafalan dan membuat kreativitas. Semuanya bagus-bagus deh. Kita lihat sama-sama yuk. Halo, ayat hafalan minggu ini adalah Ibrani pasal 13 ayat 5b. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. God bless you, dadah. Ayat hafalan hari ini adalah Ibrani pasal 13 ayat 5b. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Happy Sunday, God bless you. Shalom, happy Sunday. Ini nama aku Michael Dan Mateo. dan ayat hafalannya hari ini Ibrani 13 ayat 5b. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. That's all. Thank you. Bye. Bye, God bless you later. Salam, nama saya Iel. Hafalan minggu ini adalah Ibrani.
ayat 5b. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali tidak akan meninggalkan engkau. Baik teman-teman. Shalom, Ibrani 13 ayat 5b. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Shalom, Ibrani 13 ayat 5b. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Terima kasih teman-teman. 25 ayat 21a. Maka kata tuannya itu kepadanya, Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara-perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Kasih. Matius 25 ayat 21a. Maka kata tuannya kepadanya, Baik sekali perbuatanmu itu, hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan engkau tanggung jawab dalam perkara yang besar. Matius 25 ayat 21a. Maka kata Tuhan itu kepadanya, Hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan tanggung jawab dalam perkara yang besar. Shalom, happy Sunday. Ini ayat hafalannya untuk hari ini. Matius 25 ayat 21a. Maka kata tuannya itu kepadanya, Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Matius 25 ayat 21a. Bye, God bless you, see you later. Waduh, semuanya luar biasa adik-adik. Semuanya pintar dan kreatif-kreatif. Itulah sebabnya kita punya Tuhan yang luar biasa. Kenapa? Tuhan sudah memberikan ide dan kreativitas buat kita semua dan kita harus memakainya dengan sungguh-sungguh. Amin? Yuk, sekarang kita mau bangkit berdiri lagi. Kita mau lebih menari buat Tuhan kita. I've got a joy, 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 joy down in my heart. Where? Down in my heart. Where? Down in my heart. I've got a joy, 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 joy down in my heart. Where? Down in my heart to stay. And I'm so happy,
Benar ya adik-adik, kita semua punya sukacita di dalam hati kita. Entah itu kita habis ulangan jelek, mesti remedial. Entah itu kita habis diomelin mama papa karena kebanyakan main game. Entah itu kita sedang menghadapi apapun masalah kita sedang sakit, kita sedang susah. Kita harus tetap punya sukacita di dalam Tuhan kita. Karena Tuhan kita adalah sumber sukacita. Ya, terima kasih buat partisipasi adik-adik yang sudah memuji Tuhan kita. Yuk kita siapkan hati kita lebih lagi. Kita mau siapkan hati kita adik-adik untuk kita boleh mendengar firman Tuhan. Katakan, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Benar Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan ya Aba, ya Bapa. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Katakan lebih sungguh-sungguh lagi. Ku mau cinta Yesus selamanya. Biarlah ini menjadi doa kami Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun banyak masalah Tuhan, meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Bapa. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Oh, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakai kami Tuhan, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakai kami Tuhan, pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus yang baik, benar Tuhan, ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Ini kami Tuhan, ini hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, sejak kami kecil, kami sudah mengenal Engkau, kasih Bapa yang sempurna Tuhan. Kami rindu Tuhan, setiap hidup kami boleh menjadi berkat Tuhan, dimanapun kami berada, di sekolah, di rumah, di gereja Tuhan, dan dimanapun kami berada Tuhan. Kami rindu boleh menjadi berkat Tuhan, karena kami mengasihi Engkau. Engkau Bapa kami yang baik dan sangat baik dalam hidup kami Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang sempurna. Tiba saatnya untuk kami boleh duduk diam mendengar suara-Mu lewat firman Tuhan yang disampaikan oleh Cici Koko kami Tuhan.
Berkati dan pakai Cici Koko kami Tuhan, untuk menjadi saluran berkat firman Tuhan buat hidup kami Tuhan, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik. Adik-adik, kita jumpa lagi dalam ibadah Abi. Kali ini Cici akan membawakan firman Tuhan tentang kasih. Adik-adik lihat benda apa yang Cici pegang ini? Ya, ini adalah salib. Kalau adik-adik melihat salib ini, apa yang ada di pikiran kalian? Pengorbanan Tuhan Yesus? Benar. Apalagi? Pengampunan dosa? Benar. Nah, tapi adik-adik, yang paling terutama, mengapa Tuhan Yesus mau mati di kayu salib? Itu karena Tuhan Yesus mencintai adik-adik, mencintai Cici, mencintai seluruh umat manusia. Ini adalah bukti cinta kasih Tuhan. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Ya, itu benar. Dengan darahnya yang tercurah di kayu salib, Tuhan Yesus menyucikan dosa-dosa kita sehingga kita yang berdosa layak masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, kasih yang seperti itu disebut kasih agape, kasih yang tanpa syarat dan kasih yang tidak ada batasnya. Nah, sekarang kalau kalian lihat bentuk seperti ini atau begini, apa yang ada di pikiran kalian? Pasti, oh itu cinta Ci, itu kasih I love you Ci. Oke. Nah, itu semua benar. Itu adalah kasih kepada sesama manusia yang disebut kasih Philea. Nah, sebenarnya apa sih kasih itu? Nah, sekarang ambil Alkitabnya, kita buka di kitab 1 Korintus 13. Kita baca di ayatnya yang keempat sampai yang ke-8. Oke, semua sudah ketemu? Kita baca sama-sama ya. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Nah, adik-adik sudah baca kan? Sudah tahu kan apa itu kasih? Alkitab telah menjelaskannya dengan sangat jelas. Nah, kalau adik-adik memiliki sifat-sifat seperti itu, mungkin tidak semuanya sih, pasti ada yang adik-adik masih belajar, Cici juga masih belajar. Kalau kalian memiliki sifat-sifat yang disebutkan oleh Alkitab tadi, berarti kalian sudah memiliki kasih. Dari tadi nih Cici ngomong tentang kasih terus. Dari kasih Allah dan juga kasih manusia. Memangnya kenapa sih kita harus saling mengasihi? Yuk, kita buka sama-sama di Yohanes 3 ayatnya yang ke-16. Mengapa ya kita harus saling mengasihi? Kita baca sama-sama ya. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, mengapa kita harus saling mengasihi? Seperti bacaan Alkitab kita tadi, karena Tuhan sudah terlebih dulu mengasihi kita melalui karya penebusannya di kayu salib. Sehingga kita sebagai anak-anaknya, sebagai pengikutnya, harus mengikuti teladan Tuhan Yesus tentang kasih. Kalau Tuhan Yesus mengasihi seluruh umat manusia, lalu kalau kita sebagai anak-anaknya, siapa saja yang harus kita kasihi? Nah, jawabannya juga ada di Alkitab. Kita buka sama-sama di Matius 22 ayat 37 sampai 39.
Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Nah, adik-adik sudah tahu siapa saja yang kita kasihi? Yang pertama, kita harus mengasihi Tuhan kita dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi kita. Apa ya artinya, Ci? Nggak ngerti mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Seperti adik-adik sekarang ini nih. Sekarang ini karena situasi sedang COVID, kita tidak bisa beribadah ke gereja. Adik-adik juga tidak bisa beribadah sekolah minggu di gereja. Tetapi kalian dengan setia mengikuti ibadah online setiap hari Minggu. Nah, selanjutnya yang harus kita kasih adalah sesama manusia. Siapa saja ya sesama manusia? Kita urutkan dari yang terdekat. Yang terdekat dengan kita adalah keluarga kita. Siapa saja? Ada ayah, ada ibu. Kita harus mengasihi mereka semuanya. Lalu ada siapa lagi? Ada adik, ada kakak. Kita pun harus mengasihi mereka semua. Jangan sering-sering berantem ya. Lalu ada siapa lagi? Ada sepupu, ada om, tante, ada apa lagi? Oma, opa, ada lalu yang lebih luas, ada teman-teman sekolah, teman-teman di gereja, teman-teman main di rumah. Pokoknya semua yang berhubungan dengan diri kita, dan juga saudara-saudara yang lainnya. Kalau kalian memiliki keluarga yang besar, saudara-saudara yang lainnya itu semua pun harus kita kasihi. Nah, sekarang adik-adik sudah tahu kan apa itu kasih, mengapa kita harus mengasihi, siapa saja yang harus kita kasihi. Nah, sekarang kita bisa mempraktekkannya. Nah, ayat hafalan kita sekarang adalah di Matius 22 ayat yang ke-39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Firman Tuhan sampai di sini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu pada hari ini yang mengajarkan kepada kami tentang kasih. Dan kami tahu Engkau telah mengasihi kami terlebih dahulu, sehingga kami harus mengasihi sesama kami dan juga mengasihi Engkau. Biarlah ya Roh Kudus, Engkau yang menuntun setiap langkah kami untuk kami bisa mempraktekkan firman-Mu, untuk kami bisa berbagi kasih dengan sesama kami, dan juga mengasihi Engkau dengan seluruh hati, jiwa, dan akal budi kami. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama-Mu saja kami berdoa. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, sampai jumpa minggu depan, dan selamat mempraktekkan firman Tuhan. Hai teman-teman, sekarang waktunya kita memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Apakah teman-teman sudah bisa transfer sendiri? Kalau belum bisa, minta tolong papa dan mama ya untuk transfer persembahannya. Jangan ditunda ya. Sebab biasanya kalau kelamaan ditunda bisa lupa loh. Yuk ajak papa dan mama untuk transfer persembahannya sekarang juga. Hai, shalom adik-adik. Hari ini kita akan membuat sesuatu yang akan mengingatkan kita kepada orang-orang yang kita kasihi. Kita cek bahan-bahannya ya. Ada gunting, cutter, pulpen, lem uhu, lem kertas, penggaris, kertas warna, kertas kado, foto orang-orang yang kalian kasihi, dan kardus bekas. Kita ambil foto, lalu kita taruh seperti ini ya adik-adik ya.
kita garis. Seperti ini. Lalu kita tambahkan 2 cm, masing-masing 2 cm di keempat sisi. Lalu kita masukkan lagi di dalam setengah senti. Nanti hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, di dalam masuk setengah senti, di luar ditambahkan sekitar 2 cm. Lalu kita potong bagian tengahnya dengan cutter. Untuk adik-adik yang kecil bisa minta bantuan orang dewasa ya. Nah, setelah dipotong dengan cutter, hasilnya seperti ini ya. Kita buat kotak satu lagi yang besar sama, hanya saja satunya lagi tidak perlu dipotong tengahnya seperti ini. Nah, nanti jadinya seperti ini. Nah, kita bisa menutupi kertas yang ini dengan kertas kado. Supaya tidak terlihat coklat kardus bekas seperti ini ya, supaya terlihat lebih cantik, kita bisa membungkusnya dengan kertas kado. Kita bungkus dengan kertas kado supaya terlihat lebih cantik. Nah, lihat jadi lebih bagus bukan? Ini kita juga tutupi bagian ini dengan kertas warna. Pilih warna kesukaan kalian saja ya, apa saja ya. Nah, setelah ditutup dengan kertas warna, jadi seperti ini. Lalu satukan bagian yang ini dengan bagian yang ini dengan lem uhu. Bagian atasnya jangan dilem, cukup kanan, kiri, dan bawah. Atas tidak usah ya. Dilemnya di bagian yang paling keluar ya, jangan semeluruh permukaan, tetapi di bagian yang paling pinggir yang terluar. Jadi nantinya fotonya bisa dimasukkan melalui bagian atas. Sekarang kita hias pinggirannya ya. Ambil kertas warna yang lain, terserah warna apa saja, seperti ini. Lipat menjadi 2, kita akan membuat telinga kelinci. Lipat jadi 2, lalu potong. Dilipat lagi. Ambil gunting. Kita gunting seperti ini adik-adik ya. Lalu kertas yang satunya lagi juga dibentuk seperti ini. Ya, kita sudah mempunyai 2 telinga kelinci. Lalu ditekuk seperti ini ya. Kita rapikan. Jelas ya? Kita buat satu lagi juga seperti ini. Setelah jadi 2 telinga seperti ini, kita tempel di bagian atas. Nah, kurang lebih jadinya seperti ini adik-adik ya.
ada 2 telinga di atasnya. Langkah berikutnya, kita buat kumisnya dengan kertas warna yang berwarna hitam. Kita potong saja panjang-panjang kecil-kecil ya. Jadi seperti ini. Berikutnya, kita ambil kertas warna yang lain, kita buat kipas seperti ini. Lalu tengahnya kita beri tempelan kertas. Kita buat mekar ya. Lalu kita tempel di sini. Jadi terlihat seperti dasi kupu-kupu. Nah, cantik kan adik-adik? Lalu, untuk yang bagian belakangnya, kita ambil karton bekas. Kita potong. Kita lipat. Nah, seperti ini. Kita beri lem. Sudah, figura lucu kita sudah jadi. Kita bisa taruh foto di sini. Lucu kan? Kalian bisa taruh ini di meja belajar kalian, di tempat yang bisa kalian lihat, sehingga kalian bisa mengingat orang-orang yang kalian kasihi. Nah, adik-adik, selamat mencoba. Dan sampai jumpa minggu depan lagi ya.